Tersesat, tersesat, haleluya. Gitu ya? Harus gitu. Oke. Tersesat, tersesat, haleluya. Gitu. Oh anjir, gila itu gospel banget sih. Iya. Cara lo ngomong Berasa haleluya. kayak negro-negro gitu. Bener. Beda kan yang Kristen sama yang palsu? Iya bener, memang ada ini bener Bang Yer. Ada Cengkokannya tuh cengkokan. Cengkokan Kristen itu memang gua nggak bisa mereplicate memang. Makanya Kristen lagi dong. Waduh sulit banget. Baik lagi di konten Domba Tersesat bersama saya Coki Pardede ada. Yeri Batina Sarani. Dan kita ada ini dia. Salah satu teman kita yang kebetulan Kristen juga. Iya. Terlihat dari logat-logatnya ada Ibob Tarigan. Ibob Tarigan. Iya. Seperti biasa Bob, lo tahu kan konsep acara ini? Iya. Kita bertanya-tanya kepada pendeta Yeri Batina Sarani. Iya betul. Tentang Kristen tapi Tentang hal-hal kekristenan yang tolong pertanyaannya jangan terlalu jauh dari kekristenan. Saya sering ini gitu? loh, sering nonton loh. ya. Pertanyaannya memang Anda adalah domba-domba yang paling tersesat memang. Betul. Masa nanya sama pendeta yang nggak bener? Ya, tapi setidaknya bertanya lah. Ya. Daripada diem, taunya mualaf. Karena Karena mending nanya. iya. Oke, langsung aja ya kita masuk ya Bang Eri ya. Ya. Mungkin Ibob bisa nih yang dari ini dikasih tahu Bob siapa yang nanya Bob. Oke, pertanyaannya dari Jonathan Sastio Viandi Lebe. Ya. Tersesat, tersesat, astaleluya. Iya. Oh, Uncle Yeri dan Paman Coki mau nanya, kalau gereja live streaming di YouTube dan dapat AdSense dari hasil kita nonton live streaming itu, apakah udah termasuk memberi persembahan ke gereja? Terima kasih Uncle dan Paman, puji alam semesta. Ya. Nah, itu gimana tuh? Ya sekarang kan banyak ibadah online ya. Ya. Ya terus ya akun-akunnya pakai akun gereja, Ya. nama gereja. Jarang nama gembala tuh jarang. Nah biasanya ya masuknya ke gereja. Dan itu jadi kayak pemasukan juga buat gereja. Ya. Ya. Cuma masalahnya kan masih sedikit yang sudah dimonetize. Mudah-mudahan di sini jadi lebih banyak lah ya. Iya, betul, Ya betul. sebelum mampir ke Domba Tersesat kan ini kan siang. Iya. Mampir dulu ke gereja lokal masing-masing. Iya, betul. Didukung akun gerejanya Betul, gitu. bisa dimonetize. Iya, Ya, bisa jadi ada dimonetize. pemasukan juga. Betul. Nah, Gitu. tapi kalau secara online kan kita bisa juga persembahannya melalui GoPay atau OVO. Nah, itu cashbacknya masuk kemana itu? Nah, itu dia kita harus tanya gembala-gembala setempat. Iya. Karena kalau itu udah masalah pembukuan ya. Pembukuan. Bisa jadi ada cashback ya kan? Kita Iya. tidak tahu juga. Iya. Ya tapi pertanyaan yang sehat untuk ditanyakan ya. Iya dong. Terutama di era modern seperti Iya, ini. makanya idealnya adalah semua Iya. tuh transparan. Oke. Bahkan gereja harus berani untuk diaudit keuangannya dan Ya. transparan karena pertanggungjawaban soal keuangan tuh adalah esensi di dalam hidup bertuhan, Ya. di dalam kekristenan. Ya. Setia pada perkara kecil dan Yesus tuh kadang-kadang menyamakan hal yang bisa menandingi dirinya adalah mamon, cinta akan uang, Betul. akar dari segala kejahatan. Gitu. Oke, baik. Berarti itu pertanyaan yang cukup menarik. Menarik. Bahwa ya itu masuknya ke kas gereja ya. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dia pertanyaannya dari Benedictus Wahyu. Benedictus Wahyu. Katolik sekali ya. Katolik sekali nih Iya, namanya. Tersesat, tersesat. Assalamualaikum. Maaf. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Betul. Pak Pendeta dan Om Coki mau nanya. Di Alkitab kan tertulis banyak ayat yang menyebutkan jangan merusak tubuhmu karena itu adalah bait Allah. Betul. Ya. Apakah terdapat pengecualian kalau tato yang kita taruh di tubuh kita itu tato ayat-ayat Alkitab? Tidak merusak dong. Nah, apakah kalau yang ditato adalah ayat Alkitab, ayat yang tadi menjadi tidak sah lagi? Nah, ini menarik. Ini menarik nih. Ya, kalau gitu, tato. Iya. Ini banyak sekali. Jadi Ini. pro dan kontra ya. Ya. Tapi biasanya yang nanya sama gua adalah yang pro. Ingat, Anda butuh kebenaran bukan hanya pembenaran. Betul. Karena ditanya pada orang yang bertato. Bertato Ya, juga. ya. Jadi itu perdebatan panjang lah, Cok. Ya. Ayat demi ayat, perjanjian lama soal rajah tubuh dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya sih mengembalikan kepada masing-masing. Kalau pandangan pribadi ya jelas ada. Esensi pelanggaran sistematis secara dosanya kalau menurut gua enggak. Gitu. Tapi Alkitab merujuk pada apakah itu berguna apa enggak. Membangun apa enggak. Ya. Dan lebih kita mesti bahas juga lebih luas mengenai masalah kesehatan misalnya. Mengenai stigma.
Ya. Anda akan susah kalau ngelamar nanti calon mertua. Ya. Ya Karena kan? ya kalau mungkin melamar kerja zaman berubah. Iya, jangan berubah. Tapi Kalau calon mertua ini agak ribet. Nanti diingetin sama calon mertua. Kamu nggak tahu zaman Petrus dulu. Betul. Mama saya banget itu. Oh, mama Serius. ada. Nyokap gua begitu, Oh iya. Itu kan Iya. jadi kita tuh belum siap secara umum masyarakat menerima orang yang bertato. Ya. Gitu. Jadi dan harapan saya adalah kita tidak saling membenci cuma gara-gara boleh atau tidak. Ya. Begitu. Karena gereja punya doktrinal masing-masing. Ya. Dan biarlah itu berjalan seperti apa yang kita percaya masing-masing. Betul. Begitu. Karena kalau misalnya tato ini diidentikan dengan preman, Iya. saya kenal banyak orang yang tidak bertato tapi kelakuannya lebih preman daripada preman. Saya maksud Anda. Tidak. Karena yang saya kenal bajunya Dan putih-putih. tato itu ayat itu untuk dilakukan, bukan Ya. cuma untuk ditato. Jadi Betul, kalaupun ya. dia mentato ya jangan lupa untuk melakukannya. Betul. Karena esensinya di situ. Betul. Karena nanti jangan sampai kita tergoda seperti orang Yahudi ya, Iya. yang pakai baju-baju Atribut-atribut. tapi bunuh Yesus. Iya. Baik, ya. Oke, menarik nih. Menarik. Kalau begitu kita langsung ke wah ini pertanyaannya menurut gue ini salah satu pertanyaan terbaik yang ada di episode nomor tersatu dari Gamaliel. Wah, serem namanya. serem. Gurunya Paulus loh. Gurunya Paulus nih. Iya. Tersesat tersesat Astungkara. Apa Astungkara? Ini salam. Oh iya, oke. Bang mau nanya. Di gereja boleh jualan nggak sih? Soalnya Yesus pernah berlagak seperti Satpol PP Oh, iya, waktu iya. ada pasar di Bait Allah. Thank you. Oke, jadi Yesus tuh pernah balik-balikin. Iya. Lo tau lah cerita. Iya. Itu gimana? Bang? Itu Ini ya. pro dan kontra. Jadi ini menarik gini. Jadi gue flashback sedikit ke cerita itu ya. Iya. Jadi sampai sekarang itu orang Yahudi punya lembaga agama yang tugasnya untuk memastikan apakah ini haram dan halal. Oke. Istilah di sana tuh kosher. Oke. Ya. Nah, jadi dulu orang-orang datang bawa persembahan ke Bait Allah. Nah, harus berhadapan sama lembaga-lembaga agama ini dulu, Ya. ya kan? Untuk memastikan apakah burung merpati ini haram atau halal, atau halal, dia yang menentukan. Ya. Nah, akhirnya muncullah ide Daripada daripada orang-orang datang bawa lalu jadinya haram, mendingan beli sama gua. Disitulah praktek manipulasi berkedok agama. Jadi lembaga itu yang berjualan di sini. Iya, lembaga berjualan daripada pada beli, Iya. mending beli buatnya kita, dijamin pasti halal. Oke. Saya Gitu. tahu lembaga yang pasti halal itu. Betul. Lalu adalah orang yang membawa keping-keping uang. Ya. Sama, dia juga yang mengklasifikasi apakah ini haram atau halal. Oke. Nah, kalau ternyata ini haram, jangan khawatir. Kami punya penukar uang di belakang. Oke. Jadi manipulasi dan praktek oknum-oknum beragama yang memanipulasi dan mengabuse orang-orang demi kepentingan diri dia sendiri berbungkus agama, itu yang dibongkar sama Yesus. Oke. Supaya orang menjalankan dengan tidak membungkus niat jahat dengan kedok agama. Berarti sebenarnya yang salah bukan bisnisnya. Bukan bisnisnya, motivasi di baliknya, semangat di baliknya, Oke. tujuan di baliknya. Oke. Gitu. Oke. Jangan sampai dia berjualan pakai nama Yesus, Ya. tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, Tapi gitu. kalau misalkan ada yang jual donat cari dana gitu terus tarik-tarik kita, ayolah bang belilah dulu Buat cari retret, tanah, buat buat retret. retret Iya. ini. Ah, itu gimana? Iya, udah donat yang nggak enak. Nggak ada salah, itu namanya usaha. Iya, Iya kan. iya. Tapi ya oke lah, nggak ada masalah lah dengan itulah ya. Cuman donatnya tolong enak ya gitu. Iya, Iya. dan capek juga kan. Berapa harga sewa retret mahal bro. Belum pendetanya yang datang. Betul. Iya, berapa donat yang harus dihabiskan. Betul. Nah, Dan maksud gua ya, gue yakin ya pasti anggota jemaat gereja juga akan dengan senang hati membiayai sebuah kegiatan untuk gerejanya. Iya. Jadi sebenarnya kalau diminta juga gue yakin akan diberikan Iya. dengan senang hati. Iya. Daripada dia harus menikmati donat yang nggak seberapa enak. Mending langsung minta aja. iya, dibantulah Pak Gembala. Iya, dibantu lah, gitu lah. Kasihan Atau anak-anak. kecuali kalau donatnya enak ya nggak apa-apa. Jadi kan ada harga, ada kualitas Iya, gitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir episode ini ya. Immanuel Julius, tersesat? Haleluya. Pendeta Yeri, saya mau tanya, apa hukumnya mendengarkan musik black metal yang lirik-liriknya satanik dan antikris? Ini banyak nih. Bahkan Metallica pun kan ada yang kayak gitu Iya. tuh. Nah, Iya. silakan bang. Jadi gini, di dalam kitab Roma tuh dikatakan iman
timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke. Bukan cuma logos tapi rema. Jadi apa yang kita dengar akan menimbulkan sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita, termasuk iman. Ya. Jadi kalau kita dengar secara konsisten terus-menerus sesuatu yang negatif, bunuh diri, selingkuh, bunuh diri, sesuatu yang kata-kata yang sifatnya negatif, maka itu akan mempengaruhi pasti. Ya, sadar atau tidak Sadar atau tidak sadar. Seperti kita mendengar berita-berita negatif di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita dengar sesuatu yang negatif, badan ini akan defense gitu. Ya. Dan ketika badan defense, istilah kedokterannya yang pernah gue baca adalah maka itu akan mengeluarkan sesuatu yang negatif justru di badan kita. Nah, makanya selektif untuk mendengar hal-hal itu jadi sangat penting untuk memastikan sirkulasi hati dan iman kita itu oke. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi selektiflah apa yang kita dengar. Ya. Dan sebenarnya point of view ini kan sebenarnya berlaku untuk banyak hal ya. Untuk banyak hal. Kayak misalnya kita ya pergaulan yang buruk, kita konsisten kok dalam Iya. hal ini. Misalnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang berguna. Iya. Basically kan itu juga Iya. tentang hal-hal seperti itu. Ya. Ya kalau misalnya itu kan yang liriknya seperti Iya. itu. Tapi kalau yang lagunya jelek, Lagunya jelek, kupingnya yang rusak, seleranya jelek dan gak punya teman. Begitu dia setel orang bubar. ya mungkin secara rohani tetap kuat Tetap kuat. Ya, tapi ya memang selera. Sama list Spotify-nya itu loh yang buat di-delete sama adikmu diem-diem. Betul. Ya jadi silakan. Ya udah, jadi kalau ya gini ya, ini kan lagi-lagi kan ini adalah kita kan cuma ngasih point of view. Iya. Kalaupun Anda masih mendengarkan lagu-lagu black metal atau apa yang liriknya seperti itu, silakan, itu adalah keputusan Anda. Tapi pastikan lagunya bagus juga, karena kalau Anda lagunya black metal jelek juga lagunya, itu dosanya double. Dosa terhadap kesenian itu sendiri dan dosa kepada Allah. Tapi saya setuju untuk teman-teman ini semuanya mendengarkan lagu black metal yang kayak gitu nggak masalah buat saya. Kenapa? Karena rata-rata mereka tidak mengerti artinya. Betul, karena kan lagu black metal. Iya. Oh iya. Rata-rata nih kalau gue, Pak Pendeta ini liriknya jelek katanya. Pas ditanya nggak bisa bahasa Inggris. Udah lu nyanyi aja nggak apa-apa. Lu Atau nggak buat ngerti icebreaker tebak kata aja. Tebak kata. Baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pendeta Yeri, terima kasih juga Ibob sudah menemani kita di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Gue setiap minggu selalu nonton konten ini dan cukup berbangga hati, berbangga hati karena ternyata banyak yang merasa bahwa ini adalah ibadah minggu mereka. Iya. Ya walaupun memang tadi betul kata Bang Yeri, tetap tonton channel-channel di gereja kalian karena ini kita bukan kompetisi. Ya kalau referensi banyak, semakin banyak yang kita Semakin dengar. banyak. Semakin baik, dan tapi tolong kalau mendengarkan pendeta Anda berbicara secara online jangan tidur juga. Betul. Ya. Iya. Udah di gereja dengerin Ya kalau pendeta tidur. yang penting kan saya support AdSense. Iya. Ini udah online loh, dibebaskan jamnya. Iya. Pas pendeta ngomong tetap tidur. Ya, Gila. tapi jangan terlalu reaktif juga, pendeta lagi ngomong amin amin kayak gitu juga. Saya sering tuh di gereja deh kayak gitu. Karena di rumah ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Domba Tersesat selanjutnya.